Malam ini akan jadi malam kedua kita atau kelas kedua kita to focus on TOEFL Masterclass. Fokus pada meningkatkan skor TOEFL teman-teman supaya bisa tercapai skor 600 dalam tes TOEFL. Well, as always, I will remind that this is online class, so to get it more interactive, to get it more intensive, to get maximizing on the result, you might turn on your camera to get more communicative with me, or you might turn on your camera to get it immersed with our communications. Jadi biar komunikasi kita lancar, terus kemudian kita bisa ngobrol lebih banyak, kita bisa tahu how's your feeling and so on. Juga saya bisa jadi lebih semangat juga untuk ngajarnya. Teman-teman bisa turn on camera. If you have no issue, ya kalau teman-teman nggak ada masalah dengan sinyal atau lain sebagainya. Even if you are not like properly set, walaupun teman-teman nggak lagi proper set, mungkin lagi sedang sambil makan atau apapun, it's okay for me. The most important is you're listening and also you're participating, ya. Yang terpenting adalah teman-teman ikut mendengarkan dan juga ikut berpartisipasi dalam kelas kita. I'm very happy to know that most of you ternyata kemarin setelah perkenalan pertama, most of you are preparing for either jobs, scholarship, working abroad, and so on. Senang sekali karena ternyata banyak teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk kerja atau bahkan mempersiapkan untuk beasiswa atau kuliah ke luar negeri. Itu bagus banget. It means like TOEFL is not only something take it for granted, but it's supposed to be very meaningful in your preparation. Jadi artinya kelas TOEFL ini nanti tidak hanya kelas yang ya udah yang penting belajar aja gitu, tapi kelas yang bisa makna banget nih karena nanti skor TOEFL teman-teman bisa mempengaruhi your future goal kan gitu ya, bisa mempengaruhi tujuan teman-teman di masa depan. Makanya harapanku nanti teman-teman bisa lebih kooperatif, bisa lebih aktif lagi ngikutin kelasnya, bisa praktis bareng, and so on. And as always, our class will be seperti biasanya, aku akan selalu infokan kalau kelas kita itu will be on time ya, at 7, and will be finished as sharp as possible. Yang penting kita mulainya lebih cepat, jam 7 pas, nanti selesainya saya usahakan selalu jam 8.30, atau mungkin lebih tapi tidak terlalu banyak. Oke, sekarang kita mulai bahas yang previously we learned, ya. Sebelumnya kita bahas. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang how to work on general overview questions. Kita membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar konsep umum dari sebuah bacaan. Makanya yang ditanyakan adalah ide pokoknya. Terus kemudian bagaimana ide itu disusun dalam sebuah paragrafnya. One and only to answer is just to read the first sentence of the paragraph. Cara menjawabnya kemarin kita sudah sama-sama tahu kalau kita hanya perlu membaca baris pertamanya di setiap paragraf, terus kemudian menarik kesimpulan dari situ. Untuk review kembali, kita akan coba practice again. Ya, kita akan coba practice kembali sambil nunggu teman-teman yang belum masuk ya, pada momen. Nah, there are 4 questions. Hanya ada 4 pertanyaan nih, teman-teman. Kita akan melihat pertama, you have to read the questions first. Nah, nanti ketika teman-teman mulai mengerjakan TOEFL reading ya, apa yang harus dilakukan pada saat pertama kali? Yang harus dilakukan pada saat pertama kali adalah teman-teman itu bisa ya, teman-teman bisa memulai dengan membaca dulu pertanyaan dalam passage tersebut. Nah, karena tadi pertanyaannya ada 4, maka you have to read the question first. Silahkan baca pertanyaan nomor 1.
and the options, dan pilihan jawabannya ya. Silakan dibaca dulu. Number one, only the questions, hanya pertanyaannya saja. Silakan teman-teman baca. Baca dulu ya. Oke, kalau if the first questions done, kita lanjut ke the second questions. You don't need to answer, you just need to read the exercises. Hanya perlu membaca pertanyaannya saja ya, tidak perlu membaca jawaban dan menentukan jawabannya. Hanya fokus pada membaca pertanyaannya dulu. The second questions. The second questions done. Kalau pertanyaan kedua sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Okay, good. The third questions done. Lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, good. Finish ya. Nah, teman-teman, if you recognize, kalau teman-teman kenali dari pertanyaan 4, 3, 2, 1, all focus on the main ideas and the organizations of ideas. Semua sama fokusnya pada ide pokok dan organizations of the ideas. Organisasi dari idenya. Bagaimana ide itu terstruktur. Sehingga sebenarnya teman-teman untuk menjawabnya just need to read the first sentence of each paragraph. Silahkan teman-teman baca kalimat pertama dari setiap paragrafnya. It means ya sampai pada titik pertama di setiap paragrafnya. Jadi kalau di ini sampai sini ya, sampai sini terus kemudian ini sampai sini. Try to read sampai kalimat ini saja. Jadi di paragraf 1 itu sampai dari the sampai sini, terus kemudian yang paragraf 2 even though sampai sini. Please try to read. Silahkan baca. And then after that, please answer number 1. Silahkan jawab nomor 1 setelah teman-teman baca. Langsung ditulis jawabannya on our chat room, di dalam chat room kita. Oke, good. Sudah ya. Kalau sudah silakan jawab nomor 1. Type your answer in our chat room. Oke, Miss Lestari dan di kita tunggu yang lainnya ya. Ada beberapa teman-teman yang lain yang belum jawab. Mr. Bilal, Miss Damayanti, Miss Hasna, Mas Helmi, Mutia, and also Subhi, plus try to set your answer. Silahkan tentukan jawabannya, ketik di kolom chat, biar kita tahu how's your opinions. Supaya kita tahu juga, is my teaching effectively helping you or not? Ya, apakah membantu teman-teman untuk menentukan jawaban atau tidak? Ya, selain Miss Lestari, kita tunggu. Oke.
Oke, ada 3, masih kita tunggu lainnya lagi. While waiting, kita tanya dulu Miss Lestari. What is your answer to answer D? Why your reason? Kenapa jawabannya D? Halo Miss Lestari. Halo, Cap. Karena ada sama-sama tulisan negatifnya itu loh, Cap. Oke, thank you. It's okay. Mas Bilal, why did you answer B? Kenapa jawabannya B? I think because this paragraph explain about positive and negative of the number 13. Okay. Thank you. Dan Mas Helmi, what is your reason? Kenapa alasannya? Eh, di paragraf pertama, Mas, menurut saya ide pokoknya terkait ini loh, negatif tentang apa? Negatif feelings about number 13, tapi di paragraf kedua disebut high esteem itu semacam uh, some kind positive feelings gitu terkait number 13. Oke. Jadi ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Oke, dari teman-teman 3 orang perwakilan jawab. Nanti kita harap teman-teman yang lain bisa bantu jawab ya, supaya jawaban kita lebih banyak. Kita cek apakah pilihan jawaban D atau B yang benar ya. Kita cek yang D dulu. We check the D1. I'm so sorry, it's mistaken. Bagian yang B. Nah, ini benar. Why? Kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Like what they explained, seperti yang sebelumnya di-explain juga sama Mas Bilal dan Mas Helmi, bahwa di sini ada negative ya. Ini menunjukkan bahwa ada negative superstitions attached to these numbers about. Artinya dia juga menjelaskan di sini ada misfortunes, bahwa nomor 13 ini diasosiasikan pada banyak hal keburukan atau kesialan ya. While another hand, di sisi lain ada juga nih yang bilang bahwa number 13 also held in high esteem. It means ada positifnya and also ada negatifnya. That's why there are positive and negative feelings about the superstitions. Nice ya, jawaban 1 teman-teman bisa catch up dengan hanya membaca first paragraph only. Bagaimana dengan kalimat 2? Nah, if you are still memorizing what you have read before, kalau teman-teman sudah atau masih ingat dari yang dibaca sebelumnya, you don't need to read it again, but directly answer. Langsung jawab. Tapi kalau teman-teman udah lupa, waduh tadi jawab apa gue gitu kan? Teman-teman boleh nih baca lagi ya dari awal sampai sini, terus kemudian yang kedua dari awal sini sampai juga di sini. You might read that and then try to answer A, B, C, or D, and then after that write it in our chat room. Setelah selesai memilih jawabannya, boleh diketik di pilihan jawaban di kolom komentar untuk tahu nih jawaban teman-teman apa gitu ya. Oke, one person has answered. Ada 1 orang, Mas Helmi, yang sudah jawab. Ya, kita tunggu yang lainnya. It's okay even if you're answering and mistaken ya. Jadi nggak apa-apa kalau jawab salah, itu it's okay. Daripada teman-teman nggak nyoba, jadi kita nggak tahu benar atau salahnya. Oke, there are 3 people. Udah ada 3 orang. Yuk, yang lainnya. Untuk malam ini hadiahnya apa ya? Kali
Kalau kemarin ada sepeda, kalau hari ini harusnya pesawat ya. Mobil hari ini motor berarti ya. Jadinya motor listrik, sepeda listrik. Sepeda listrik yang lagi tenar nih kalau di Jogja lagi banyak orang pakai sepeda listrik. Oke, kita cek dulu dari Miss Mutia. Why did you answer C? Kenapa kok jawabannya C? Karena berdasarkan dari yang main idea paragraf pertama dan kedua itu menurut saya disebutkan ada dua pandangan yang berbeda terkait dengan the number 13 ini. Ada yang berpandangan positif dan negatifnya. Jadi saya pilih yang two contrasting views. Oke. Karena ada 4 orang yang jawab sama, kita ambil satu sampel saja, kita cek ya, is the answer. Nice, benar. Oke, karena ada the first paragraph positive, the second is negative. Sorry, yang pertama negatif, the second is positive, maka jawabannya contrasting views are of number 13 are presented. Mantap, betul. Lalu bagaimana dengan pilihan nomor 3? Oke, ini udah specific ya, specific. So you have to read the first sentence only. Silahkan. The first sentence logikanya adalah ketika teman-teman menjawab ide pokok, either ya jawabannya adalah satu, teman-teman fokus pada kalimat pertama sampai titik pertama. It means just per sentence. Kalau teman-teman nggak yakin, bisa ditambah ya dengan kalimat terakhir. Oke, it means dari sini ke sini. Begitu. Oke, yang sudah boleh diketikkan jawabannya. Okay, there is A, Miss Mutia, and Miss Helmi A, waiting for the others ya. Kita tunggu yang lainnya. Oke, ada 4 orang yang jawab, yuk yang lainnya. While waiting sambil nunggu kita coba talks to Miss Damayanti. Why did you answer A? Kenapa Miss Damayanti jawabnya A? I think it because the first sentence explaining about negativity for the number 13 and the last sentence is talking about the phobia that called for the 13 it is. Okay. How about Mas Bilal? Why did you answer A? Kenapa jawabannya A? Yes, because the first paragraph is tell about explain for the number 13 and example for the negative in of the number 13. Oke. Nah, kita cek ya teman-teman jawabannya apakah dengan 2 perwakilan tadi is the answer correct. Kita cek. Nice. Nah, ini you may use it. Kalau kan tadi teman-teman seandainya baru baca di kalimat pertama saja. The number 13 has long been regarded as an omen of misfortunes, an example of the negative superstitions attached to this number abound. Nah, kalau teman-teman hanya fokus pada sini, loh, kok nggak ada nih tentang number 13-nya gitu ya. Jadi nggak bisa jawab. Atau bahkan ketika teman-teman lanjutkan kalimat itu ke bawah menjadi
most tall buildings in the United States, for example, do not have 13th floor, and airplanes often bypass 13th row. In addition, many towns will give the street between 12 to 14 a name other than 13 gitu ya. Maka bisa saja teman-teman menjadi various psychological fears including fear of the number 13. Jadi, oh ini banyak ketakutan terhadap nomor 13 gitu. Atau bahkan teman-teman bisa menjawab quiz that certain towns react to the number 13. Jawabannya C. Bisa saja C atau D ketika membacanya ke bawah. Tapi ide pokok dibaca dari awal ke akhir, itu konsepnya. Maka an explanation and numbers of triskaidekaphobia didapatkan triskaidekaphobianya dari kalimat terakhir di sini. Triskaidekaphobia. Nah, terus ini nanti ketika tes dipraktiskan ya teman-teman. Biasanya reading itu it's good on practice, but on the executions you're panic. Biasanya di praktis gini oke, tapi ketika pas ujian teman-teman panik, jadi nggak punya strategi lagi, udah buru-buru waktunya habis dan lain sebagainya. Lanjut kita ke nomor 4. What is the topic of the second paragraph? Ini mudah ya, harusnya teman-teman jadi korek. If you're done, you might type it in our chat. Boleh diketikkan di chat. Oke, 3 orang menjawab yang sama. Let's see. Kita tunggu ya yang lainnya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan konsep bacaan seperti ini paling menguntungkan ya, karena bacaannya sedikit dan pertanyaannya seputar itu saja. Maka jawaban D kalau tadi udah ada negatif ya pasti positif. That's the correct one. So 4 numbers you get it in a row. Teman-teman benar semua 4, jadi udah bagus. Itu cara ketika teman-teman mengerjakan soal related to main ideas passage, tentang ide pokok dalam sebuah bacaannya. Artinya di ide pokok ini teman-teman nggak perlu baca sampai bawah dulu atau baca urut dari atas ke bawah, nggak perlu. Makanya dengan membaca soal dulu, nanti teman-teman tahu where should you work on it, di mana teman-teman harus mengerjakan itu, apakah di ide pokoknya, apakah di bagian mananya, itu nanti yang membuat teman-teman tahu. Makanya jangan soalnya dulu jangan bacaannya dulu yang dibaca, but you have to read the exercises, harus baca soalnya dulu untuk memastikan teman-teman membaca pada bagian yang tepat. Itu conclusions in our first skill, konklusi dari skill kita yang pertama. Lanjutnya kita akan bahas skill yang kedua teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, maybe you know that when you work on TOEFL exercise, ketika teman-teman mengerjakan di TOEFL exercise, itu tuh nggak semuanya hanya tentang ide pokok tentu ya, nggak semuanya tentang ide pokok only. You will also work with the content. Teman-teman juga akan mengerjakan ide kontennya. Gitu. Nah, ide konten ini ya, it's teman-teman. Nah, terkait dengan ide pokok, itu memang ide pokok hanya dari awal dan akhir kalimat yang teman-teman bisa baca. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan membahas, share screen.
Oke, kita akan mulai share teman-teman screen-nya. Gitu ya. Namanya adalah directly answered questions. Kita mengenalnya sebagai directly answered questions. Pada bagian ini, teman-teman akan you will directly ask related to the content. Teman-teman akan ditanya tentang isi kontennya. Makanya tidak lagi hanya pada bagian luar, but it will be deeper, yang akan menjadi lebih dalam gitu, masuk ke dalam baca teks bacaannya. Lalu pertanyaannya, what are the typical questions? Apa saja tipikal pertanyaannya? Tentu ada beberapa typical questions. Ya. Ada beberapa typical questions. Yang pertama adalah stated questions. Ada pertanyaan yang state, disampaikan. Atau unstated, ada juga yang unstated, tidak tersampaikan. Atau pronounced reference. Ada 3 tipe pertanyaan yang akan kita bahas secara detail gitu. Yang pertama itu adalah stated detail questions. Apa sih yang dimaksud dengan stated detail questions? Adalah ketika yang ditanyakan itu ada di dalam bacaan secara langsung. The concept is very easy ya, konsepnya mudah. Jadi yang dia tanya itu tuh ada secara langsung bisa ditemukan di dalam bacaan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gitu. Contohnya gitu ya. Ketika teman-teman ditanya tentang gemstone gitu ya. Teman-teman di sini ditanya tentang gemstone. I will delete it first. Ya, teman-teman. The question is, the passage indicates that gemstone. Nah, pertanyaan tentang gemstone membuat teman-teman, oh ini yang ditanya tentang gemstone. Cara menjawabnya tinggal dicari di dalam bacaan, where is gemstone? Di mana sih si gemstone ini? Ada di bagian mana si gemstone-nya? Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan, gemstone ini ada di kalimat, di akhir kalimat. Nah, karena gemstone ini ada di akhir kalimat, maka kita harus membacanya dari awal sini. Dari awalnya. Maka kita baca, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Oh, berarti Jamestown adalah tempat the first permanent English colony settled in America. So, jawabannya apa? Ya gampang, jawabannya tinggal say bahwa was the first permanent English colony in America. Seperti itu. Cara menjawabnya hanya tinggal cari keywordnya dalam pertanyaan. Ya. Di keyword pertanyaan itu teman-teman tinggal scan, ya, namanya scanning, dicari teksnya di dalam teks bacaan, terus kemudian nanti setelah ketemu dibaca perlahan which one yang suitable with the answer, bagian mana yang cocok dengan teks bacaannya, begitu. Nah, terus now the questions, apakah semuanya segampang ini? Ya, tidak segampang ini, tapi konsep mengerjakannya segampang ini. Dibaca dulu dari pertanyaannya, cari keywordnya, setelah itu di reverse pada teks bacaan. Nah, saranku, teman-teman bisa kalau seandainya menemukan dia di akhir seperti ini, maka dibaca sampai kalimat depannya sebelumnya. Nah, kalau seandainya teman-teman menemukan gini ya, bagian di sini nih, Williamsburg gitu ya. Ada di tengah, ya dibaca dari sebelumnya sampai setelah.
paling tidak teman-teman itu membaca 2 kalimat. Ya, kalau dia ada di depan, ya jadi kalau keywordnya itu ada di depan, maka baca 2 kalimat ke depannya gitu ya. Jadi kalau dia ada di depan, baca 2 kalimat setelahnya, kalimat itu dan 2 kalimat setelahnya. Terus kemudian kalau ada di tengah, dia ada di tengah, itu baca 1 kalimat sebelum dan 2 kalimat sesudah. Biasanya masih ada relasinya tuh antara kalimat 1 dan 2 kalimat setelahnya. Nah, terus sekarang kita try to ini ya. Sekarang kita coba yang selanjutnya. Nah, lawannya dari stated teman-teman ada yang namanya unstated. Namanya unstated. Lawan dari stated adalah unstated. What is unstated? Unstated is when the question is not actually included on the passage. So you are looking for something that's not valid included on the passage. Teman-teman mencari sesuatu yang tidak disampaikan di dalam bacaan. Oke, contohnya kalau seandainya teman-teman ada sebuah teks bacaan menyebutkan 5 fakta penggunaan heroin, gitu ya. Maka teman-teman harus mencari mana dari 5 itu yang tidak ada di dalam bacaan. Seandainya pilihan jawabannya mana yang tidak termasuk 5 fakta tersebut. Kita sekarang take a look on the examples ya. Kita lihat pada examples. Oke, yes. Nah. Good. Kita lihat which of the following is not true about word gadget. Mana yang nggak benar tentang kata gadget? So, kita bisa menemukan kata gadget ada di sini, at the middle, di tengah. Sehingga kita membaca ke sana 1, ke sininya, setelahnya ada 2. Oke. 1 kalimat sebelum, 2 kalimat setelahnya. Kita baca. In English, there are many different kind of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Oke, jadi ada kebiasaan dalam bahasa Inggris untuk menyebut sesuatu yang namanya itu atau sebutannya kita sedang lupa. The word gadget is one such word. Gadget adalah salah satu di antaranya. Oke, kita baru kalimat ini kita baca. Berarti kita butuh 2 kalimat lagi. Paling tidak untuk membaca ya. Lanjut. It was first used by British sailors in 1850 century. Pertama kali digunakan oleh orang-orang British pada abad 1860. And probably came from the French word gâchette, which was small boat. Oke, berasal dari bahasa Prancis gâchette, that was small boat, yang artinya adalah small boat. Nah, dari sini tinggal kita validasi di dalam teks bacaan. Mana yang nggak benar? Pertama, ya yang A. It is to name something when the name is not known. Ini benar ya. Ini benar atau correct. Berarti bukan jawabannya karena kita mencari yang incorrect. Nah, terus kemudian it was used at the beginning of 19th century. Nah, ini terkait dengan abad 1850. Ini adalah pertengahan, ya bukan awal, pertengahan abad 19. Artinya kalau dia bilang the beginning of 19th century, ini menjadi salah atau incorrect gitu. Lalu kalau nggak yakin, wah tapi nanti jangan-jangan yang C dan D adalah jawabannya.
Maka kita tinggal cocokkan jawaban yang C dan D dulu. Jawaban C, it most likely came from a word in the French language. Benar, kalimat ini benar karena tadi dari kata gadget, ya artinya small book kan, benar berarti. It first known use was by British sailors, digunakan oleh British sailors. Juga benar juga, ini adalah benar or correct. Artinya, so the only one mistaken is B. Yang satu-satunya salah adalah yang B. It was used at the beginning of 19th century. Nah, ini perlu dicatat teman-teman bahwa dalam merumuskan abad ya atau century yaitu selalu plus 1. Contohnya, kalau aku ngomong 1820, abadnya menjadi abad 20 century atau abad 20. Kalau aku bilangnya adalah 1230 gitu ya, berarti ini abadnya adalah abad 14. Kenapa? Karena tidak ada abad 0. Ya, tidak ada abad 0. Abad itu dimulai langsung dari 1. Gitu. That's why langsung plus 1. Like that. Ya, termasuk juga seandainya 20001 abadnya udah 21, abad 21. Ya, bukan abad 20 lagi. Even if it's 2001. Like that. Ya. Nah, itu yang teman-teman need to know ketika menyebutkan abad. Nah, terus bagaimana awal, akhir, dan tengahnya? Karena abad itu adalah 100 tahun, maka tentu awalnya adalah kisaran ketika 0 sampai 20. Ya. Terus kemudian ketika 30 ya masih oke lah. Yang penting kalau udah tidak di tengah. Tengah itu kan ketika 40 sampai dengan 60 ini udah di pertengahan gitu. Kalau di akhir berapa? Ya 80 sampai 99 ini udah di akhir. Nah, biasanya yang dia akan sebut awal itu ya awal banget, yang disebut tengah ya benar-benar tengah, yang akhir ya beneran akhir gitu. Nggak ada kayak nyebut di tahun 70 kayak gitu. Enggak, biasanya ya udah 99, 89, 95 udah beneran kelihatan di fase akhir gitu. Lanjut, itu terkait dengan abad. Terus di bagian ini, di bagian konten yang related to directly answered questions, yang selanjutnya adalah pronounced reference atau kata ganti, rujukan kata ganti. As you know, mungkin teman-teman juga udah paham bahwa pronoun itu, ya, pronoun itu artinya kata ganti. Kalau teman-teman nggak tahu what is pronoun, apa itu kata ganti? Kata ganti itu contohnya she, he, it, you, we, they. Ini semua kata ganti. Nah, ketika dia di-upgrade lagi juga termasuk jadi her, him, me, it, terus kemudian us, them. Ini semua juga sama dengan kata ganti. Pronoun, ya. Nah, kita tinggal mencari pronoun reference, artinya adalah yang dimaksud dari kata pronoun itu siapa sih? Contoh, ketika aku ngomong Kania is very beautiful girl. She has won beauty contest. Nah, yang ditanya adalah who is she? Siapa yang she ini nih? Tentu kita tinggal reverse bahwa she yang dimaksud adalah Kania, gitu kan? Di sini juga sama. Contoh, ketika kita ditanya, gitu ya, ketika kita ditanya they, gitu ya, di sini. The pronoun they, kata ganti they di sini, kata ganti they in line 5 reverse to mengarah pada siapa? Caranya gimana? Ya tinggal baca kalimat sebelumnya. Karena di sini ada kata they, maka kita baca bahwa in order to survive, this plant have developed mechanisms to trap insect within their foliage.
they have digested fluid to obtain this necessary nitrogen from the insect. Berarti they-nya siapa? Tentu yang menjebak insect adalah this plant, maka they-nya adalah this plant. Gitu. Jawabannya simple. Loh, kenapa kok they-nya bukan insect? Nah, karena kan this plant have developed mechanism to trap insect. Sementara yang disebutkan adalah they have digested fluid to obtain the necessary nitrogen from the insects. Dia punya digestive fluid untuk mengoptimasi nitrogen dari inseknya. Maka nggak mungkin si insek itu udah kejebak makan dia sendiri gitu. Enggak. Maka yang D-nya adalah this plant. Begitu. Nah, 3 hal ini ditanyakan di dalam namanya directly answered questions. Do you guys have any questions related to this exercise? Ya, 3 skills. Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait dengan 3 tips dan trik yang saya jelaskan? Sebelum kita lanjut ke exercise ya. Is there any answer? Any questions? Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita sekarang bisa lanjut practice. Nah, untuk menghemat waktu, karena kita butuh oke, masih belum paham tentang centric percentajan. Oke, begini maksudnya. Ketika kita menyebut tahun, ya, ketika kita menyebut tahun, seandainya tahun 1231. Ini abad berapa? Pasti rata-rata teman-teman akan mengira atau kebanyakan akan mengira, oh ini awal tahun apa? Ini adalah tahun 1231. Berarti abadnya adalah abad ke-12. Tidak. Ini salah. Kenapa? Karena abad itu menghitungnya selalu plus 1 dari tahunnya. Kalau dia ini tahunnya 12, maka abadnya adalah abad 13. Begitu. Makanya kalau sekarang kita di tahun 2024 itu bukan abad 20 lagi kan rupanya nyebutnya. Orang menyebutnya sudah abad ke-21. Begitu. Kan nggak dikirakan kita hari ini, oh kita sekarang di abad 20, itu udah tahun 90-an dulu. Sekarang kita udah masuk ke abad 21. Ya, jadi awal dari angkanya ditambah 1. Termasuk nanti ketika teman-teman mendapatkan soal yang kayak tadi, di 1850. Kan terus tadi dia bilang 19th century ya, 19th century gitu. Kak, abad 19 padahal ininya 18. Harusnya abad 18 dong. Enggak, abad itu selalu ditambahkan dengan 1. Jadi 18 menjadi 19. Baik. Begitu ya terkait apa ininya. Terkait dengan hitungan tahun ya untuk abad. Nah, teman-teman, untuk praktisnya kita akan coba 2 kali momen. Karena kemarin yang kuis dari Lesvet teman-teman banyak yang belum kerjakan. Sekarang kita akan coba manual, ya kita akan coba lakukan mandiri. Aku akan kirim link ke grup ini. Nah, teman-teman tinggal copy link itu untuk di Chrome atau di Safari, teman-teman tinggal kerjainnya di mana, langsung nanti tinggal kerjakan. Dan di sini akan aku pantau siapa yang sudah menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Moment directly answer questions. Oke.
Silakan teman-teman dikerjakan ya, silakan dikerjakan. I will show you how to work on it. Aku udah kirim linknya. Teman-teman bukanya pakai Chrome ya, jangan pakai apps. Jadi nanti ketika sudah diklik, dimasukin di Chrome, atau tadi kan ada linknya, tinggal teman-teman copy aja di Chrome atau di Safari, terus kemudian di enter, akan masuk seperti ini. Nah, nanti ketika teman-teman mulai quiz, gitu ya, biasanya kalau belum login, teman-teman harus login dulu, kan? Kalau sudah login, ini karena saya admin ya, jadi nanti akan seperti ini. Kalau sudah login, ada namanya, langsung teman-teman bisa mulai quiz. Nah, ketika mulai quiz, next ini bukan teman-teman nggak langsung jawab terus next ya, belum bisa. Tapi teman-teman akan next dulu, baca pertanyaannya di next dulu. Kenapa? Karena kita dalam reading memang you have to read the question first. Di next dulu, di next dulu, di next dulu, di next, di next dulu, di next dulu, di next dulu, di next dulu, gitu kan? Setelah di next terus, baru teman-teman mulai tes. Nah, ketika mulai tes, baru nanti bisa dijawab. Begitu ya. Now please start work on it ya, silahkan mulai dikerjakan. Nanti saya bisa melihat hasil teman-teman ketika sudah dikerjakan. Seandainya teman-teman dikerjakan seperti ini. Saya asal nanti kerjakan ini. Submit. Nah, misalnya kayak gini, nanti saya udah bisa mulai melihat teman-teman hasilnya di bagian saya. Oke. Di sini saya sudah bisa melihat report. Reportnya yang mengerjakan saya nih benar segini. Now, I will show you this page untuk melihat siapa teman-teman yang udah mengerjakan. Yang ada kesulitan saat mengerjakan, silakan di info biar nanti aku solusi penyelesaiannya. Kalau nggak ada, langsung dikerjakan, kita tungguin ya. 10 minutes maksimum ya, kita tunggu siapa yang sudah selesai. Please, harian. Kita ada 2 exercise, jadi kita harus maksimalkan exercise yang pertama dulu. Makan, kerjakan dulu. Klik link yang ada di di chat room, terus kemudian ngeklik linknya, dibuka pakai Chrome ya. Yang nggak bisa info ya, kita tungguin biar semuanya mengerjakan. Waktunya 10 menit ya. I have set the timer, so please work on it effectively.
Oke, ada satu ya yang udah apa, udah ngirim, ada Mas Bilal. Kita wait yang lain ya, kita tunggu yang lain. The time sisa 6 menit lagi. Let's continue work with that. Kita tungguin ya.
Okay, the time is 1 minute left. Waktunya 1 menit lagi, teman-teman yang belum menyelesaikan, silakan diselesaikan segera ya. Tinggal 1 menit kurang. Nggak ada yang skor tertinggi, Mas Muhammad Helmi Rahman. And the second, Miss Lestari ya. Time is up, waktunya habis. Teman-teman silahkan diselesaikan dan submit sebelum kita lihat the review-nya. Kita lihat review-nya, how's the review. Oke, kita cek ya, kita refresh untuk enter requirement. Berapa yang sudah menyelesaikan? Oh my goodness, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang dari 10 ya orang yang mengikuti, ada 7 orang yang sudah mengerjakan. Oh, sisanya belum selesai mungkin ya, but it's okay. Nah sekarang kita akan lihat nih teman-teman benar dan salahnya di mana gitu ya, kita take a look. Kita lihat teman-teman. Dari yang pertama aja, ini maksudnya. Listen according to the passage, the National University of the United States. Ini kan the United States does not have national university ya. Sehingga ada gampang bahwa ya nggak ada karena the United States tidak punya national university. Maka has been around for a while, do not exist, is a very recent idea, is an idea that developed during the present century. Yang terbenar adalah do not exist gitu. Jawaban yang benar adalah do not exist karena ya memang nggak punya, does not have a national university. Nah, terus kemudian ini kayaknya kekecilan ya teman-teman. Coba tak share-nya yang lebih advance atau options of skin. Yang lebih gede. Paskan dulu. Ya, nah, terus yang kedua ya, yang kedua. The passage indicates that George Washington did not do which of the following. Sekarang kita lihat bahwa George Washington first recommend the ideas Congress. Oke, berarti recommend adalah suggested the concept for a national university. That's sudah benar ya. Itu berarti benar dia lakukan. He even selected an actual site in Washington. Dia juga sudah choose a location. Site adalah locations ya. Terus kemudian setelah even selected an actual Washington DC, and then left an endowment for the purpose national. Endowment itu adalah uang ya. Endowment itu adalah uang.
maka he left money to in his will for a national university. Ini juga benar. Yang nggak benar apa? Succeeded in establishing a national university. Kenapa lah orang belum ada? Gimana dia establish? Kan dia baru menyarankan untuk dibangun. Kayak gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Terus pronoun it, ya ada kata it di sini. Maka it's a simples, kita tinggal baca di akhirnya bahwa although the original idea has not yet been acted upon, it continues to be proposed in bills before Congress. Ya, it-nya berarti ya the original idea. Gitu ya, that's the answer number 3. Terus kemudian for the next, which of following is not true about La Brea Terpis? Kita tinggal baca aja sebenarnya. The La Brea Terpis located in Hancock, ya, in the Los Angeles area, have proven to extremely fertile source of the Ice Age fossils. Berarti Ice Age itu benar. Terus kemudian they are found in Hancock juga benar. Terus kemudian apparently during the period of the ice, the deposits were covered by shallow pools. Ini juga udah disebutin tadi ya, Ice Age fossils. Ini yang berarti benar, the contain fossil that are quite old. Yang nggak benar apa? They are located under a swimming pool, karena nggak ada di situ. So the answer is D. Next, gitu ya. The pronoun they in line 3. Kita cari they-nya ada di mana. They got caught in the sticky tar and Paris. Nah, teman-teman ini rata-rata jawabannya apa nih? D-nya ada di mana? Tinggal baca sebelumnya ya, sebenarnya gini. Ya, when the animals, ya, when animals came to drink, they got caught in the sticky tar. Berarti ya animals gitu. I guess it's a simple. Jawabannya itu tidak terlalu sulit. Nah, teman-teman mau lanjutkan pembahasan atau kita lanjutkan ke next trick nih? You might choose. Kita mau lanjutkan pembahasannya ke soal-soal berikutnya atau mau next tips and trick? Atau coba exercise soal yang lain? It's okay. Teman-teman boleh milih biar nggak boring kelasnya. Oke, lanjut pembahasan dulu. Oke, aman ya. Lanjutkan. Teman salah sharing. Ini kayaknya tadi D-nya salah ya. D. Teman-teman, kita D-nya memastikan. Oh, I'm not sharing screen. Teman-teman guys, ya kita salah sharing. Trouble to share the screen. Okay. When did the archaeologists become aware of the possible value of the contents of the Terapis? Kita nyarinya berarti di arkeologis. Kita baca bahwa kita cari arkeologis. Nah, ini. In 1906, the remains of huge prehistoric bear discovered in the rapids alerted. Alerted itu mengingatkan atau apa namanya, menyadarkan, itu juga bisa ya namanya alerted. Berarti alerted archaeologists to the potential treasures lying within the town. Berarti kita 1906, berarti which one?
jawabannya. Kalau di situ disebutkan bahwa ada 1906. Which one the correct answer? Ya, karena dia 1906, so it's in early 20th century, ya, di awal abad 20 karena 19 ya, 20th century begitu. That's a thing yang teman-teman bisa jawab begitu. Nah, ingat penyebutan tentang tentang tahun ini akan selalu teman-teman temui. Jadi teman-teman harus be familiar with that, ya. Harus be familiar, jangan sampai nanti teman-teman nggak ingat terus kemudian nanti pas nyebutin abad atau tahunnya salah. Kita lanjut ya. Now we go to which of the following not discussed about Camp David. When the president of the United States wants to get away from the hectic page in Washington, D.C., Camp David is the place to go. Camp David in a wooded mountains area about 17 miles from the Washington, D.C. Berarti location-nya sudah disebutkan ya, karena it's located on wooden located about 70 miles from Washington. Nah, terus kemudian yang lanjutin is where the president goes to find solitude. It consists of living space for the president, the first family, and the president's staff, as well as sporting and recreational facilities. Berarti fasilitiesnya sudah disebutkan, termasuk juga fungsinya ya tadi disebutkan. Berarti yang nggak disebutkan apa? Ya, the cost-nya. Nggak ada yang menyampaikan tentang harganya atau biayanya, ya tidak disebutkan. So the cost is the answer. Kita lanjut the next, number 9. The pronoun he in line 9. Nah, ini kesalahan sebenarnya soalnya yang buruknya adalah kita nggak tahu line-nya nggak tepat ya di sini. So this is my evaluations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, harusnya kan di sekitaran sini ya. He found the site particularly in that its mountain air provided relief from the summer heat of Washington, and its remote located offered a more relaxing environment than could be achieved in the capital. Nah, ini kita nggak tahu he yang mana ya, karena he-nya kalau di line 9 di dalam soal ini kita nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 8 adanya di di baris ke-8. Nah, ini kesalahan on ininya ya teman-teman, di dalam redaksional soalnya. I'm so sorry. Tapi if you lihat he di sini, he found the site particularly appealing, berarti maksudnya adalah sebelumnya. Maka Camp David was established by Franklin Delano Roosevelt in 1942. Yeah. He found the site particularly appealing that its mountain air provided relief from the summer heat of Washington, and its remote located offered from relaxing environments that could be achieved in the capital city. Berarti teman-teman kira-kira jawabannya apa nih? Kalau sudah tadi kasih tahu bahwa yang menemukan adalah atau founded by teman-teman, he-nya refers pada siapa nih? Tadi kata-kata jawabnya Roosevelt ya, karena Franklin Delano Roosevelt. Nice. Terus kemudian tadi yang nomor Khrushchev was at Camp David in, kita tinggal lihat sebenarnya. Camp David has been used for a number of significant meetings. In 1943, during World War II, President Roosevelt met the Great Britain's Prime Minister, Winston Churchill. Yeah. 1959, at the height of the Cold War, President Soviet Khrushchev, berarti 1959
Ya, those things 1959. This is the answers. Like that to answer the case on our meeting. Nah, ini kalau yang agak error, I'm so sorry ya. Nah, sekarang kita coba, kalau tadi banyak error soalnya, kita sisa waktunya kita gunain pakai practice yang onsite aja, biar teman-teman nggak terlalu ini. Kayaknya nanti harus aku review lagi soalnya. I'm so sorry the previous things, tapi kurang lebihnya memberikan gambaran teman-teman nanti soal-soalnya itu akan seperti itu ketika membahas tentang directly answered questions. Kita coba yang di sini ya. Take a look. Sekarang teman-teman bisa lihat soalnya. Let's read the exercise dulu. Silahkan dibaca exercise-nya dulu aja, bukan teks bacaannya ya. Baru soalnya saja. Number 1, silahkan dibaca. Number 2. Number 3. Oke, 3 soal dulu ya kita kerjakan. Nah, yang pertama tadi pertanyaan adalah which of the following best expresses the title of the passage. Title of the passage itu artinya ide pokok. Silahkan teman-teman baca kalimat pertama dalam setiap paragrafnya dulu. Paragraf 1, paragraf 2, nanti tak scroll ke bawah. Satu, 2 sudah. Turunkan ke bawah. Ya, paragraf 2 dan 3 sekarang silakan baca awal paragrafnya. Ya, 2 dan 3 kita lanjut ke 4. Oh ya, yang 3 telah terakhir. Silakan jawab nomor 1. Silakan jawab nomor 1 after reading the first sentence of the paragraph. Setiap paragrafnya teman-teman udah baca kalimat pertamanya. Sekarang tinggal menentukan jawaban nomor 1. Miss Lestari, Mas Helmi, udah jawab semua nih. Hasna, oke, kita langsung koreksi ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi biar nggak terlalu malam. Banyak yang milih A, kita The Dog Bradam Scholar Creations. Mantap, ya. It's talking about Dog Bradam's effort to work on the cola creations. Nice. Ini pada bacaan ini teman-teman jadi tahu nanti penciptaan Pepsi Cola. Lanjut kita nomor 2. The passage states that Dog Bradam. Silahkan pakai di mana ada Dog Bradam. Di situ teman-teman baca dan apa jawaban nomor 2. Yes please. Nah, silahkan sekarang kerjakan nomor 2.
Number 2. D. Enjoyed making up new drink. Kita cek ya. Oke. Nice, jawabannya benar. Kenapa? Karena Doc Bradham had a soda fountain, as was customary in pharmacies of the time. Ada lanjutannya. He took great pleasure in creating dia sebutin bahwa he took great pleasures di sini in creating new and unusual mixtures. Arti jawabannya adalah enjoyed making up new drink combinations. Very well, bagus teman-teman jawabannya. Kita lanjut nomor 3. Nah, langsung the second paragraph is mainly about. Paragraf ketiga ini tentang apa? Cukup baca awal kalimatnya dan jawab. B, jawabannya pada B. Dr. Adams effort to develop products. Let's take a look. Apakah jawabannya B benar? Nice. Ya, kenapa? Karena like many other entrepreneurs of the era, Dr. Adams wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Nice ya. Bagus. Lanjut kita gas ke nomor 4. What is stated in the passage about Coca-Cola? Cari di mana kata Coca-Cola ditemukan, baca di kisaran situ. And answer it. C. Daripada cepat ya jawabnya. It had become a successful product by the end of the 19th century. Cek. Nice. Kenapa? Karena like many entrepreneurs of the era, Dr. Adam wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Langsung geser. By 1895. A commercial success throughout the United States. Dan mantap ya, jawabannya benar teman-teman, ini udah keren-keren nih caranya.
Number 5. Which of the following is not listed as an ingredient of the syrups? You might take a look on the syrups and then what is not listed on the syrups ingredients. Atasin ya, sirupnya berkelihatan. D, bicarbonate of soda. Jadi teman-teman udah lagi menyala abangku. Kita cek D ya, jawabannya apakah benar nih. Menyala ilmu padi, kita cek. Wah, nice. Kenapa? Karena yang disebutin adalah consisting of sugar, essence of vanilla. Of course, sweetener adalah sugar, vanilla extract is essence of vanilla. Cola nuts adalah specific types of nut ya. Maka yang nggak ada adalah not listed adalah this one. Nice, your answer was perfect guys. 5 kayaknya benar semua nih teman-teman. Sekarang bagaimana dengan nomor 6? The pronoun it itu merujuk pada siapa? Pronoun it. B. B. Oke, banyak yang jawab B. Syrups. Kita cek, is that syrup? Apakah benar jawaban sirup? Nice ya, gampang. Karena it-nya adalah the syrup was mixed at the soda fountain with carbonated water before it was served. Berarti apa yang di-serve? Ya, sirup gitu ya. Nice, bagus. Kita lanjut ke nomor 7. Ini agak ke bawah, teman-teman. What did people who tried the redam syrup drink ya atau ini claim about the product? Apa yang mereka bilang tentang produk? It has stimulating effect. It causes this ya. Wih, ini pada lagi keren-keren banget ya. Kita cek jawabannya kompak banget nih. Jangan-jangan kan saudaraan. Has stimulating effect. Nice. Ini tadi kenapa kok stimulate? By those in this hometown Newburns. Ya. Those who tasted the drink claim not only had refreshing, ya ini kan tidak hanya
refreshing and invigorating quality, but also that it had medical value by providing relief from dyspepsia or upset stomach. Berarti cause dyspepsia salah karena dia malah menyembuhkan. Not very fresh juga salah karena refreshing. Cause upset stomach, dia release dari upset stomach, berarti ini salah. Sehingga yang benar stimulating effect sebagai kata ganti dari invigorating. The answer is A. Nice. Mantap-mantap nih teman-teman. Menyala ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir. What is not true? And what is not true about the Pepsi Cola company according to the passage? C. Oke, the Bladam Perkis It. Kita cek. Mantap, 7 benar, 8 teman-teman benar semua ya, karena memang dia menciptakan ya, not Perkis It. Di sini kan history of dyspepsia, the Bladam eventually made to mass market, sehingga jawaban tadi benar, ini adalah to mass market adalah benar. It was named ya, definitely of course started drinks and figurating drinks at its existence. Wait a moment. The name of Pepsi Cola, the Bladam created the names Pepsi Cola. Berarti ini juga benar, sehingga jawaban it was established awal century juga benar. So the correct one adalah ini karena ini not true ya. Like that. So thank you teman-teman udah ngerjain these exercises. So now kita akan lanjut pada our next meeting ya. Terima kasih banyak sudah ikutin kelasnya. Kalau ada pertanyaan as always teman-teman boleh info di grup. Finally, we end this meeting karena waktunya juga udah lewat. Kalau ada pertanyaan bisa share di grup ya teman-teman. Finally, thank you. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi in the next meeting. We close the meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good rest. Selamat beristirahat.